Bisa belum? Oke. Baik, maaf tadi lupa saya. Oke. Nah ini saya coba ilustrasikan saja contoh ini ya, contoh salah satu jurnal laporan keuangan. Ini lengkap ya. Jadi begini, selama ini kita mempelajari tentang P mengakuisisi S lebih dari 50% sehingga P sebagai parent, S sebagai subsidiary, sehingga harus dikonsolidasikan. Jadi prinsip konsolidasi ketika ada perusahaan mengendalikan perusahaan lainnya, sehingga harus dikonsolidasikan. Gimana cara mengkonsolidasikan? Masing-masing perusahaan sudah membuat laporan keuangan masing-masing secara terpisah. Kemudian digabunglah laporan keuangan itu menjadi satu namanya laporan keuangan konsolidasi. Untuk menggabungkan itu perlu ada jurnal penyesuaian dan eliminasi. Terutama mengeliminasi yang sifatnya saling berhubungan ya, timbal balik atau transaksi antar perusahaan. Proses pertama, teman-teman kalau ada soal, teman-teman pertama nyari apa dulu? Itu yang warna kuning itu, urutannya. Nyari apa dulu? Excess value. Excess value. Itu pertama. Jadi teman-teman kalau konteksnya P dan S cuma dua perusahaan berarti cuma ada satu excess value. Tapi kalau ada T berarti nanti ada lebih dari satu excess value karena akuisisinya lebih dari satu. Kalau ini asumsi kalau selama ini AKL1 kan P mengakuisisi S, jadi cuma satu kali akuisisi gitu ya. Maksudnya asumsinya itu. Ada excess value, kemudian dialokasikanlah excess value itu. Biasanya kemana alokasinya excess value itu? Goodwill. Selain goodwill, sebelum goodwill ke apa dulu biasanya? Ke investasi. Aset, Pak. Ya, under value, over value, ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau ada perubahan nilai wajar itu kita sesuaikan. Bisa under value, bisa over value. Nah, itu sisanya biasanya ke goodwill atau paten. Bedanya kalau paten diamortisasi, kalau goodwill tidak. Itu pertama, excess value. Nanti selisihnya diamortisasi gitu ya. Jadi ingat, yang diamortisasi itu excess value-nya ya. Kecuali goodwill, kalau goodwill tidak diamortisasi. Sama land tidak diamortisasi. Setelah ketemu excess value, teman-teman nyari apa? Identifikasi transaksi. Apakah antara P dan S atau perusahaan yang terafiliasi itu ada transaksi antar perusahaan, intercompany. Selama ini yang dipelajari adalah inventory, ya enggak? Transaksinya meliputi inventory, kemudian line, ini urutannya sebentar. Ini inventory. Jadi setiap intercompany itu ada eliminasinya, ada line, terus kemudian ada aset tetap selain line, ya contohnya equipment, ya, building, ya yang didepresiasi ya, selain line kan didepresiasi. Ada bond payable, ya, mungkin fokus kita kalau bond payable mungkin teman-teman ini ya. Jadi fokus kita yang ini aja, inventory, line sama equipment ya. Bonds payable kita ingat-ingat aja. Terus setelah itu, setelah identifikasi transaksi, teman-teman cari income from S. Cari income from S. Ya enggak? Income from S itu nanti pasangannya adalah NCI expense. Tahu enggak? Kalau income from S itu bagiannya parent, income from S, NCI expense itu bagiannya NCI selain parent. Jadi itu berpasangan. Biasanya jurnalnya berurutan, biasanya. Kalau enggak urut enggak apa-apa. Oke. Jelas ya? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Sudah ketemu income from S, ketemu NCI expense, maka buatlah jurnal eliminasi dan penyesuaian. Oke. Tentu dalam mencari income from S dan NCI expense tentu ada tahapannya. Masih ingat nggak? Gimana cara nyari income from S? Dimulai dari apa? Income from S dimulai dari apa? Net income. Net income-nya siapa? Si S. Ya, S. Terus plus minus apa? Setelah itu di plus minus apa? Amortisasi. Amortisasi. Nah, urutannya ini.
Misalnya ini urutannya di sini. Nanti ini belum saya rapikan ya, masih ini. Nanti saya rapikan. Ini dari ringkasannya Pak Taufik ya, Pak Rumah Taufik. Terus kok AKL1. Kalau nyari income from S, from anak itu ya. Jadi net income, equity net income ini ya. Bisa net income, bisa loss. Plus minus amortisasi kalau ada excess tadi, ya enggak? Bisa amortisasi peralatan under value atau over value. Kalau over value menambah, kalau under value mengurangi. Jadi itu harus diingat-ingat ya. Terus plus minus kalau ada intercompany transaction. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Masih ingat nggak kapan di plus, kapan di minus? Masih ingat nggak? Yang unrealized minus, Pak. Unrealized apa yang minus? Minus. Iya, unrealized apa? Unrealized kan ada dua, ada profit, ada loss. Unrealized profit, Pak. Realized gain. Yang gain ya, tahu nggak bedanya profit sama gain, teman-teman? Kapan menggunakan unrealized profit, kapan menggunakan unrealized gain? Tahu nggak Nggak tahu, bedanya? Pak. Nggak tahu. Kalau unrealized profit itu biasanya untuk inventory. Istilah untuk inventory, karena inventory itu nggak ada gain. Adanya selisih antara sales dan COGS, betul nggak? Transaksi inventory itu nggak ada akun gain, nggak ada. Transaksi inventory nggak ada akun gain. Karena jurnalnya sales sama COGS pasangannya. Nah, itu profit. Kalau gain itu untuk aset tetap. Kalau unrealized gain itu untuk aset tetap. Jadi istilah unrealized gain itu untuk tanah, untuk mesin, jual beli mesin ya itu ya. Itu gain. Kalau inventory profit. Nah, gitu ya. Nah, loss sama loss. Jadi gitu teman-teman ya, urut-urutannya. Nah, ini harus diingat-ingat lagi. Karena nanti terulang transaksinya. Bedanya dengan AKL1 ini tambah satu pihak, yaitu cucu. Jadi atau tambah anak satu lagi ya, seperti itu. Nah, itu harus ingat-ingat. Oke, nanti untuk detailnya nanti kita coba latihan soal gitu ya. Ya, jadi harus ingat-ingat itu. Kemudian, nah sekarang saya mau ini ya. Teman-teman biasanya kalau eliminasi itu urutannya apa dulu yang dieliminasi pertama kali? Ini supaya ini aja, supaya nggak kelewat. Nggak urut juga nggak apa-apa. Mungkin ini beda dengan yang sebelumnya gitu ya, urutannya dengan desain sebelumnya. Tapi nggak masalah. Teman-teman bisa pakai ini di bukunya Bu Iin ya. Saya coba niru urutan ini. Tapi nggak urut nggak apa-apa, supaya memudahkan saja. Pertama, biasanya kalau yang saya dulukan di eliminasi itu yang intercompany transaction. Inventory, ada line, ada equipment itu dieliminasi dulu. Ya kan? Setelah dieliminasi, baru income from S dieliminasi. Nih, income from S. Jadi ini semua intercompany transaction ya. Ada inventory, line, ada equipment, bond payable. Itu semuanya dieliminasi. Setelah itu income from S. Karena ini equity method ya. Jadi fokus kita ke equity method. Income from S, NC expand dieliminasi, terus ekuitas awal dieliminasi, sama mengalokasikan excess value ya, mencatat goodwill atau amortisasi excess. Jadi ini bisa jadi satu jurnal ini, KL ini bisa jadi satu jurnal. Terus kemudian ini mencatat amortisasi ya, expand, misalnya pada building atau pada equipment, terserah. Terus kalau ada reciprocal ini, semakin banyak jenis transaksinya, eliminasinya akan semakin banyak. Jadi urutannya gitu. Intercompany di ini dulu, diberesin dulu. Terus income from S diberesin. Aktivitas awal, nah itu. Baru setelah itu ada amortisasi jika ada ya, dan reciprocal. Accounts payable, receivable, atau interest payable, interest receivable. Itu garis besarnya seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Merefresh teman-teman? Bisa? Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Nah, sekarang apa hubungannya dengan pelajaran kita kali ini? Kalau selama ini pelajaran kita hanya yang direct holding, ya enggak?
Kalau selama ini AKL1 cuma ini, sisi sebelah kiri, direct holding. Direct holding artinya P langsung memiliki S. Bisa satu, bisa banyak. Tapi intinya langsung, P punya ini, punya ini, punya ini. Jadi langsung, kepemilikannya langsung. Kalau indirect holding, P itu ada yang tidak langsung kepemilikannya. Maksudnya gimana, Pak? Perhatikan. P punya S 80%. Jadi P membeli saham 80% S. Jadi SA ini. Jadi perusahaan A lah, perusahaan A. Jadi P itu adalah mengendalikan langsung A, betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu namanya langsung. Oke. Kemudian A mengendalikan B. A mengendalikan B karena lebih dari 50%. Berarti tidak langsungnya gimana, Mbak? Tidak langsungnya adalah P secara tidak langsung mengendalikan B, betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Berapa persen? Mengendalikannya berapa persen? P ke B. 80 kali 70%. 80 kali 70, 56%. Ya nggak? Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini namanya induk anak cucu. Jadi secara tidak langsung tapi strukturnya father, son, grandson. Jadi bentuknya ada dua ya. Indirect holding ada dua bentuk. Pertama struktur induk anak cucu, lihat lurus. Lurus itu maksudnya B tidak ada hubungannya dengan P langsung. Betul nggak? Ya. Iya, Pak. Hubungan antara P dan B itu tidak langsung. Jadi bentuknya lurus ini, cucu. Jadi cucu tidak nyambung ke ke induk itu, ke anak. Seperti itu. Sekarang saya tanya teman-teman, Kalau misalnya P 80%, kemudian A ke B itu 60%. Pertanyaannya apakah B dikendalikan oleh P enggak? Secara tidak langsung. Maksudnya apakah laporan dikonsolidasikan enggak? Laporannya B dikonsolidasikan P enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Soalnya 48. Saya ulangi lagi. Awalnya kan P punya 80% A, atau enggak? Sehingga laporannya A harus dikonsolidasikan. Setuju enggak? Laporannya A harus dikonsolidasikan oleh P, betul enggak? Iya, Pak. Ya, Pak. A punya 70% ke B, betul enggak? Ya. Laporannya B perlu nggak digabung dengan P, dikonsolidasikan P? Perlu, Pak. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa B perlu dikonsolidasikan ke P? Pengendaliannya lebih dari 50. Oke. Jadi alasan utamanya bukan itu. Alasan utamanya kenapa B dikendalikan P? Karena P mengendalikan A dan mengendalikan B. Jadi poin utamanya adalah karena A itu mengendalikan B. Paham nggak, teman-teman? Paham nggak? Iya, Pak. Bukan poin utamanya bukan P secara tidak langsung 50 lebih dari 50% tidak. Makanya ketika angkanya saya ganti P ke A 80%, A ke B 60%. Pertanyaan saya, A ke B mengendalikan nggak? A ke B 60% mengendalikan nggak? Mengendalikan, Pak. Tetapi kalau kita bicara P ke B, secara tidak langsung mengendalikan nggak secara tidak langsung? Iya, Pak. Maksudnya kalau dari persentase kan kurang 50 kan? Ya nggak? Ya, Pak. Karena cuma 48. Tetapi meskipun cuma 48, tapi ini B tetap harus dikonsolidasikan ke P. Alasan utamanya apa tadi? Karena A mengendalikan B. Iya, karena A mengendalikan B dan P mengendalikan A. Itu poin utamanya. Jelas ya? Jelas ya? jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini namanya struktur indirect holding yang induk anak cucu. Mungkin di pertemuan pertama ini kita akan bahas itu ya. Di RPS itu ada dua materi. Struktur itu dan yang bawah. Yang bawah, perhatikan. Yang bawah. Kenapa pertanyaan saya? P ke A mengendalikan ya 80% ya. Ya kan? Terus A ke B 40%.
P ke B, jadi P itu punya B juga, jadi 20%. Jadi B itu dimiliki oleh A punya 40%, P juga punya 20% ke B. Jadi saling terhubung, bentuknya segitiga atau lingkaran, jadi muter. Jadi sekarang saya tanya, bedanya struktur yang atas, induk anak cucu dengan yang bawah apa teman-teman? Bedanya apa? Yang bawah sama-sama punya Yang bawah sama-sama. antara P sama A punya kepemilikan ke B. Oke. Jadi kalau ditanya yang bawah itu B dikendali apa istilahnya laporan keuangannya B wajib nggak digabung ke P? Enggak, Pak. Apakah laporan keuangannya B wajib dikonsolidasikan ke P? Kalau A kan jelas, A jelas karena P punya 80% mengendalikan, jelas. Tetapi kalau B, apakah wajib nggak dikendalikan oleh P? Dikonsolidasikan? Enggak, Pak. Kenapa? Karena yang A tidak mengendalikan dan yang terhadap P langsung ke B juga tidak mengendalikan. Oke. Tapi kalau di total, kepemilikan P ke B berapa? Baik 52. langsung maupun tidak langsung. Baik langsung maupun tidak langsung berapa? Kepemilikan P ke B. 52. Berapa? 52. 20 secara langsung. 20 secara langsung. Secara tidak langsungnya berapa? 32. 32. Tidak langsungnya berarti 80 kali 40. Jangan ambil 40 ya, tapi 80 kali 40, 32. 20 tambah 32 berapa? 52. 52. 52 mengendalikan nggak 52 itu? Mengendalikan. Iya, mengendalikan, Pak. Berarti dikonsolidasikan nggak? Dikonsolidasikan Iya, nggak? Pak. Iya, Pak. Konsolidasikan. Iya, Pak. Nah, iya. Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau A, kalau yang indirect holding, yang anak cucu induk itu, poin utamanya adalah yang A ke B-nya ini. Anak ke cucunya itu. Sepanjang anak cucunya ini mengendalikan langsung, nah berarti otomatis dikonsolidasikan. Kalau tidak langsung ya tidak dikonsolidasikan. Tetapi kalau connecting affiliates ini ngitungnya adalah digabung kepemilikan langsung maupun tidak langsung ya. Jadi P punya 20 secara langsung, yang tidak langsung punya 80 kali 40 berarti 32. Jadi total 52. Itu namanya connecting affiliates. Oke, teman-teman, clear? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ini untuk memahami konsepnya saja. Oke. Sekarang begini. Kalau ada, kita bicara yang ini dulu, yang pertama dulu ya, yang induk anak cucu. Kita bicara yang induk anak cucu. Berarti strukturnya ini misalnya pro, son, dan tos ya. Perhatikan. Pro punya 80% tos, son ya, son punya 70%. Nah, di sini teman-teman lihat. Berarti nanti son akan dapat income from T, betul nggak? Betul? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Sedangkan pro akan dapat income dari son, betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, jadi yang harus dihitung dulu yang mana dulu? Yang harus dihitung dulu yang mana dulu? Anak cucunya itu. Kalau ada struktur seperti ini, berarti nanti ada dua income from. Satu income from TOS, ini. Yang kedua ada income from son. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Jadi teman-teman ini melihatnya dari sisi P. Jadi kita bicara dari laporan keuangannya P. Jadi yang mengkonsolidasikan adalah P, pro. Jadi pro ini nanti akan punya dua anak dalam tanda kutip. Anak kandung son dan cucu ya, TOS. Seperti itu. Jadi nanti worksheet-nya nambah satu kolom, yaitu kolom TOS, ya, laporan keuangannya TOS. Jadi nanti
Saya ulangi lagi, income from-nya ada dua. Pertama income from TOS. Yang kedua adalah income from SON. NCA-nya juga ada dua. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Yaitu Pak. NCA expand TOS dan NCA expand SON. Betul nggak? Betul. Pak. Kalau yang TOS berapa NCA expand? Berapa persen? NCA yang TOS berapa persen? 40. NCA yang TOS. Jadi SON ke TOS berapa persen? SON ke TOS berapa persen? 70%. Berarti NCA-nya berapa? 20. Nah, kalau pro ke SON berapa? 80. Berarti NCA-nya berapa? 20%. Nah, gitu. Jadi teman-teman, eliminasinya persis seperti yang urutannya persis seperti yang AKL. Bedanya ini ada dua tahap, betul nggak? Halo? Betul. Ya, Pak. Pertama kita beresin dulu yang T dulu. Pertama kita beresin yang income from T. Dari cucu ke anak diberesin dulu. Eliminasi. Ya kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Setelah itu baru beresin ke anak ke induk. Jadi seolah-olah ada dua tahapan gitu. Jadi eliminasinya biar gampang teman-teman eliminasi dulu yang dari cucu ke anak, baru kemudian dari anak ke induk, dari anak ke induk. Jadi dua kayak seperti seolah-olah kayak dua tahap gitu. Walaupun jadi satu, sebenarnya jadi satu. Seperti gampang saja, seperti supaya memudahkan untuk menjurnalnya saja. Oke. Jadi langkah pertama teman-teman, langkah pertama urut-urutannya tadi kalau mau mengeliminasi apa dulu urutannya? Kalau mau membuat eliminasi apa dulu yang harus di ini urutannya? Nyari akses. Maaf yang warna kuning dulu. Sebelum kita membuat eliminasi Dengan mau apa akses. itu kita? Value. Ngitung access value. Berarti teman-teman, ada berapa access value di hubungan induk anak itu? Ada dua. Ada dua. Ada dua. Nah, berarti teman-teman, langkah pertama harus tahu berapa jumlah akuisisi dari anak ke induk. Induk ke anak, betul nggak? Betul, Pak. Hitung adakah access value di sini. Yang kedua, anak ketika mengakuisisi cucu 70%, hitung ada access value enggak? 7? Masing-masing kalau ada access value, masing-masing ada amortisasi, betul enggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi nanti di eliminasinya ada dua kali ini. Pertama eliminasi tadi access tadi itu ada dua kali. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman identifikasi transaksi, ada nggak intercompany antara anak cucu atau induk anak atau induk cucu gitu ya, seperti itu. Tapi untuk kali ini kita fokusnya ke teman-teman bingung kalau langsung loncat. Berarti kalaupun ada transaksi dari induk ke anak atau anak ke cucu atau cucu ke anak gitu, ya nggak? Satu tingkat. Kalau lompat tingkat nanti agak kompleks. Jadi kita fokus ke sini dulu. Jadi kalaupun ada transaksi antara anak sama cucu atau cucu ke anak, upstream atau downstream, ya sama saja. Atau induk ke anak atau anak ke induk. Kalau cucu ke induk atau induk ke cucu nanti nanti dulu. Kita fokus yang secara bertahap dulu. Di sini kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Iya, Pak. Yang, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, sekarang daripada dibayangin, kita langsung praktek soal ya. Contoh soal dulu, saya jelasin dulu. Jadi setelah teman-teman tahu access value masing-masing ini, jadi yang didulukan yang ini dulu ya, yang anak kecil ini dulukan, diberesin dulu. Ada nggak access value-nya, gitu ya? Terus induk ke anak ada nggak access value-nya? Kalau ada, oke, nanti kita beresin berapa gitu ya. Yang kedua tadi, ada nggak intercompany transaction? Oke. Terus yang ketiga tadi, berapa income from-nya? Dan berapa NCA expense-nya di masing-masing ini. SON ke TOS tentu TOS punya income. Berarti
nanti Son dapat income from TOS, income from T. Ya kan? Setelah Son dapat income from T, dia akan menyalurkan ke Pro, betul nggak? Betul nggak? Betul. Jadi S itu dapat dulu dari T, baru setelah dapat ditambah dengan labanya, baru dialokasikan ke Pro. Paham, teman-teman? Iya, Pak. Sama. Itulah kenapa harus didulukan yang cucu dulu, diberesin dulu. Kenapa? Karena cucu ngasih ke anak income from T, anak berarti kan income-nya anak bertambah karena dapat dari T, betul nggak? Betul, Pak. Iya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Setelah anak bertambah, punyanya labanya bertambah, baru dikasih ke Pro, betul nggak? Betul. Iya, Pak. Betul. Itulah kenapa teman-teman harus nyari yang membereskan dulu yang punyanya, yang dieliminasi urutannya yang enak itu beresin dulu yang punyanya si cucu ya, cucu ke anak berapa, nanti anaknya dapat berapa total baru dialokasikan ke induk ke P. Seperti itu. Itu konsepnya teman-teman ya. Itu konsep awalnya seperti itu. Nah, jadi begini. Ini kalau pakai tabel ya. Jadi nanti kalau teman-teman baca beberapa literatur ya, itu nanti teman-teman akan menemukan cara yang ada minimal, sebenarnya ada 3 cara, tapi yang sering dibahas yang 2 cara. Jadi supaya teman-teman tidak bingung menentukan NC expand maupun income from-nya, nanti kalau ada intercompany transaction, nah itu caranya diberesin dulu yang punya siapa dulu. Yang diberesin dulu yang punya siapa dulu, teman-teman. Ya, T, Pak. Ya, yang punya cucu diberesin dulu. Diberesin maksudnya gimana, Pak? Ya dihitung, ada nggak berapa dia income-nya, spread earning-nya berapa. Terus diberesin dengan amortisasi excess value-nya nggak? Kalau ada amortisasi excess value akan mengurangi atau menambah di sini. Kalau ada intercompany transaction jadi akan mengurangi atau menambah gitu. Jadi yang punyanya T diberesin dulu. Makanya teman-teman masih ingat kan cara menghitung income from itu ya, mengalokasikan laba. Nah di sini ada dosen yang tidak pakai cara 2 ini karena cara 2 ini agak ini ya, nanti agak rancu dengan income from. Jadi ini istilahnya alokasi laba ya. Di sini alokasi income allocation. Pertanyaan saya, apakah income allocation ini sama dengan income from? Ternyata tidak sama. Ternyata tidak sama. Tidak harus sama. Teman-teman masih ingat nggak cara nyari income from? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Cara nyari income from S, from T, caranya masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih, Pak. Ya, oke. Sekarang kita pakai cara yang praktis saja, teman-teman. Nanti saya jelasin, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa ada videonya ya. Jadi begini, ini ada contoh ya, ada contoh. Ini langsung saja contohnya. PAR membeli 80% saham Son pada 1 Januari 2019. Jadi tanggalnya itu ya 1 Januari 2019. Kemudian itu harganya 192. Kemudian tanggal setahun kemudian Son membeli TOS ya 70%, 1 Januari 2020. Harganya sekian, 105. Keterangannya tidak ada excess. Biasanya kalau contoh itu dibuat yang simbol-simbol dulu, ya nggak? Jadi tidak ada excess value. Oke. Nah, nanti kalau ada excess value nanti kita sesuaikan. Kalau ini nggak ada. Terus kemudian, kenapa ini harus dikonsolidasikan? Ya tadi, karena P mengendalikan S ya, PAR mengendalikan Son mengendalikan TOS. Jadi harus dikonsolidasikan. Harus dikonsolidasikan bareng-bareng. Nah, ini laporan keuangannya, datanya di sini, termasuk spread earning juga ada di sini. Karena ini metode equity, jadi
Son akan dapat dividen dari TOS. Ya enggak? Jadi kalau ini belum eliminasi ya, ini baru jurnalnya Son dan TOS dulu, masing-masing Son dan TOS. Jadi Son, perhatikan, Son dia dapat dividennya berapa total? TOS, dividen yang dibagikan berapa? 20.000. Berarti TOS, Son dapat berapa dari TOS dividennya? 14.000. 20.000, Son punya berapa persen ke TOS? 70%. Berarti TOS, Son dapat 14.000 cash pada investment in TOS. 1.000. Ya. Oke. Terus berapa income from-nya? Income from-nya berapa? 20. Masih ingat cara nyari income from? Kalau di sini kebetulan nggak ada intercompany transaction, nggak ada excess value, ya nggak. Maka langsung separate earning 40.000 langsung dikalikan persentasenya. Jadi langsung ketemu income from TOS. Income from TOS. Ya kan? Halo? Iya, Pak. Nah, ini TOS ini, bukan TUP, ini TOS. Jadi berapa income from TOS? 28.000. 28. 28, 70% kali 40. Ini simple. Kenapa simple? Tidak ada amortisasi, tidak ada intercompany transaction. Kalau ada gimana, Pak? Kalau ada beresin dulu, 40 ini dibersihin dulu. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. 40 disesuaikan dulu, dikurangi amortisasi, ditambah realize, dikurangi unrealized, seperti biasanya, ya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, baru setelah itu dibagi. Nah, kalau contoh ini simple, tidak ada apa itu tambahan apapun, maksudnya tidak ada excess value, tidak ada intercompany transaction, ya jadi ya langsung saja utuh 40, nggak perlu disesuaikan, dikalikan 70, 28. Kalau ditanya berapa saldonya investment in TOS, jawabannya adalah saldo awal 105, ini harga belinya 105, ditambah income from TOS selama 2020 28, dikurangi dividen 14, jadi totalnya 119. Itu saldo investment in TOS. Jadi saldo investment itu rumusnya investment awal ditambah income dikurangi dividen. Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu diulang-ulang lagi. Nah, itu bukunya TOS, bukunya Son ya. Sekarang bukunya PAR. Bukunya PAR. Perhatikan. PAR berarti dia akan dapat dividen dari Son. Son itu dividennya 30. Sementara PAR punya Son berapa? Berapa kepemilikannya? Ke Son? 80. 80, Pak. Berarti dapat berapa dividen si PAR dari Son? 24. 24. 30 kali 80, 24. Oke. Terus, si PAR juga akan dapat dari Son, income from Son, betul nggak? Betul. Betul? Nah, Berapa tadi pendapatannya Son? Pendapatannya Son berapa? Earningnya? 50. 50, oke. Terus Son dapat berapa tadi? Dapat apa Son tadi? Tambah 20. Dapat tambahan dari siapa tadi? TOS. Dapat tambahan dari TOS 28. Jadi total income-nya berapa? 78. 78. 78, si PAR dapat berapa persen? 80. Jadi 80% dari 78 adalah 62.400. 400. Nah, betul. Jelas? Jelas. Jadi dihitung dulu itu ya urutannya, cucu ke anak dulu dihitung dulu, diberesin dulu, ketemu income from cucu ya, from TOS. Baru setelah itu ditambahkan dengan pendapatannya Son. Setelah itu baru dialokasikan ke PAR. Jadi urutannya gitu dulu. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, itu untuk memudahkan menghitung NC expense sama berapa sih consolidated net income, bisa pakai tabel ini. Tapi tabel ini tidak serta-merta menunjukkan alokasi income from. Maksudnya gimana, Pak? Perhatikan. Awalnya kan masing-masing punya earning yang berbeda, atau enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. PAR 100, Son 50, TOS 40.
Terus kita dulukan yang mana dulu tadi? Kita Tos. dulukan yang mana? Yang tos dulu, Pak. TOS ngasih ke SON 28, betul nggak? Betul. Karena 70%, 28. Nah, namanya alokasi laba. Kebetulan ini tidak ada apa-apa, tidak ada amortisasi, tidak ada intercompany transaction, sehingga 28 ini sama dengan income from TOS. Jadi alokasinya 28 ini sama dengan income from TOS, 28. Sisanya tinggal 12, inilah jatahnya NCI, ya enggak? Iya, Pak. Jatahnya NCI. 30% kali 40, 12. Jadi jatahnya NCI 12. Oke. Setelah TOS ngasih 28, berarti SON totalnya adalah 78. Totalnya 78. Dari 78 ini, yang 80% dikasih ke PAR. Ya. 62.400 dikasih ke PAR, sehingga sisanya ini adalah untuk NCI 15.600. Ini struktur simpel. Kenapa simpel? Nggak ada amortisasi macam-macam, nggak ada excess value macam-macam. Yang rumit itu adalah kalau ada amortisasi, ada unrealized realized itu. Nah, itu harus diidentifikasikan masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Jelas? Clear? Jelas. Oke. Sebelum beralih ke yang lain, kita langsung fokus ke latihan soal ya. Kita coba contoh yang lebih kompleks. Teman-teman punya bukunya workbook, punya bukunya Budia? Workbook punya nggak? Belum, teman-teman? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum, Pak. Belum, Oke. Pak. Nanti saya share di ini ya, di GJR saya share di workbook. Nanti insya Allah semuanya nanti saya share. Ini saya ambilkan salah satu contoh soal ya. Salah satu contoh. Nah, ini contoh kita kerjakan sama-sama ya, Bentar, saya copy dulu soalnya. Setelah itu kita kerjakan sama-sama. Ini belum sampai membuat eliminasi dulu. Oke. Oh ya, sebelum saya ke latihan soal, saya teruskan dulu ke eliminasinya ya. Satu slide saja. Nah ini. Jadi dari jurnal tadi itu, kita bisa membuat eliminasi. Jadi tadi ada berapa tahap eliminasinya teman-teman, seolah-olah ada berapa tahap? 2. Tahap ya. Jadi pertama kita beresin dulu income from TOS. Jadi yang berbau TOS kita bereskan dulu. Jadi income from TOS, NCI expense TOS, dan equity TOS-nya ini kita eliminasi. Jadi ini urutannya itu ini. Jadi income from TOS dulu. 28 tadi kan, 28 ya? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi 28 70% kali 40 28. Dividennya 14, sisanya adalah investment in TOS 14. Ya, dividennya itu. NCI expense 12. Dari mana? 30 kali 40 12. Dividennya adalah 6.000. Ini 6.000, 30% kali 26.000. Sisanya ke NCI, 6.000 ke NCI sisanya. Terus yang C ini equity TOS dieliminasi. Kan urutannya gitu, equity TOS dieliminasi. Kebetulan ini nggak ada excess, jadi nggak ada amortize excess, nggak ada ya. Jadi langsung RE, share capital, investment in TOS. Jadi ingat, ini yang dieliminasi ekuitas awal, RE awal. Bukan RE akhir, RE awal. Jadi teman-teman fokusnya ke RE awal. Nah, gitu. Nah, setelah ini sudah beres, baru yang SON. Baru SON dieliminasi. Income from SON 62.400 tadi. Dari mana tadi sudah kita bahas 62.400. Ya. NCI expense-nya berarti 20 kali 78, sisanya 15.600. Terus baru eliminasi equity SON.
ini sesuai dengan data yang ada di soal. Data-data ini ada di soal ya. Share capital ini ada di soal. Silakan, ada pertanyaan? Teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Jadi bedanya dengan AKL 1 apa ini? Materi ini. Bedanya apa? Kesimpulannya bedanya apa? Ada cucunya, Pak. Ada tambahan. Ada cucunya, Pak. Ada anak. Ada cucunya. Jadi eliminasinya ada 2 lapis ya enggak? Jadi double, eliminasinya double. Tapi caranya persis sama. Caranya sama. Jadi itu. Nah, sekarang teman-teman kita latihan ya, pelan-pelan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Ini pertama yang latihan yang sederhana dulu. Jadi kalau nanti saya share. Oke. Apakah kelihatan, teman-teman? Belum ya? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nah, perhatikan. Ini Ponari, Sweat, dan Tanuta. Ya kan? Ponari, berapa persen Ponari belinya? 80. 80%. Jadi pertama akuisisi Ponari ke S ya, ke Sweat itu 80%. 80%. Berapa nilai investasinya? Berapa? 600. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, nggak ada. Oke. Terus ini karena pertanyaannya nggak terkait itu. Pertanyaannya kalau akuisisi S ke T berapa? Berapa persen? 60. 60. 60%. 60%. Oke, 60%. 60%. Oke. Ini pendapatan terpisah ya. Ponari, P, S, dan T. P60, 250, dan 350. Oke. Nah, ini spread earning ya. Spread earning. Pendapatan terpisah. Oke. Yang ditanya adalah berapa pendapatan investasi Ponari. Berarti apa itu? Yang dicari apa itu? Istilahnya, pendapatan. Income. Berarti yang dicari adalah investment income atau income from. S. Cari kan pendapatannya Ponari kan? Pendapatan investasi Ponari. Berarti income from S. Karena Ponari punya saham ke S gitu ya. Jadi income from S. Apa? Langkah pertama apa? Untuk menghitung income from S harus nyari apa dulu? Income from T. Income from T. Cari dulu income from T. Ya. Pertama nyari income from T dulu. Income from T itu dari mana asalnya, teman-teman? Dari mana? Income from T? Dari pendapatan T. Dari pendapatan T. T kali berapa persen? 60. 60%. Jadi income from T adalah pendapatannya S dari T. Karena yang punya T itu S. Ya enggak? Nah, jadi 60, 210. Oke. Terus berarti kalau terus gimana? Ditambah sama S. Income from tambah di separat saya singkat SE ya. SE itu spread earning, pendapatan terpisah itu SE. SES adalah berapa, teman-teman? 250. 250. Jadi total berapa ini? 460. Nah, income from S-nya berapa berarti?
460 dikali Dikali 368. 80%. dikali 80%. 368. Oke. Itu jawabannya yang A. Jawabannya yang A. Terus yang B apa pertanyaan yang B? Yang B? Yang B teman-teman? NCI. NCI-nya siapa? NCI kan ada dua. Ada NCI expand untuk T dan ada NCI expand untuk S. Teman-teman nyari yang mana? Nyari NCI expand yang T atau yang S? Kalau T ya ini tinggal dikalikan aja T, ya nggak? Kalau T berapa NCI-nya? Berapa persen? Kalau T? 40. NCI-nya berapa? Berapa persen? 40%. 40. 40. Karena yang 60 kan miliknya S kan. Jadi income from T-nya kan 60 kali 350. Kalau NC expand yang T ya berarti ya berapa? 350 kali 40%. 40%. Nah ini NC expand yang T. Kalau yang S berapa NC expand yang S? NC expand yang S berapa? 460 Kan dikali dikali 20%. 20%. 20 kali berapa? 460. Kali 460. Ini adalah NC expand S. Kalau di total jumlah NC expand berapa? Kalau di total digabungkan keduanya berapa? 232. Nah, 232. Jelas, teman-teman? Jelas? Jelas. Oke. Ada variasi, yang C ada variasi apa? Soal C ada variasi apa? Inventory. Jadi di pendapatannya T 350 itu ada apa? Unrealized profit. Laba, unrealized profit besar berapa? 35.000. 35.000. Dijual ke siapa 35.000 ini? Beli ke siapa? Jadi siapa? Di ke S. Oke. Silakan. Jadi ini downstream atau upstream? Downstream. Upstream. Upstream. Sebentar. Yang beli siapa yang beli? Ya, P. Beli sulit. Oh, sebentar. Keliru saya. Unrealized-nya itu di mana? Di sini ya. PKS. Di sini ya. Iya, Pak. Iya nggak? Iya, Pak. Jadi jadi ada keterangan bahwa P itu terdapat laba yang belum yang dibeli dari suite. Yang dibeli dari suite. Ya nggak? Iya, Pak. Ini menarik ini kata-katanya menjebak ini. Kata-katanya menjebak ini. Selama ini teman-teman, kalau teman-teman profit atau loss itu dilihat dari sudut pandang siapa? Yang jual. Dilihat dari sudut pandang penjual atau pembeli? Dari penjual. Pak. Penjual. Di sini penjualnya siapa? Penjualnya Ponari. Yang jualnya sweet. Berarti suite untung atau rugi? Sweet rugi, Pak. Jadi ini kata-katanya rancu ini. Teman-teman memahaminya gimana? Coba kalimat ini.
kalimatnya gimana coba? Siapa yang beli? Yang beli siapa teman-teman yang beli? Ponari. Iya, beli, Pak. Yang beli Ponari. Terus? Ponari jual ke siapa? Ke orang lain kan? Ke orang lain, Pak. Ya, ke orang. Jadi soal ini teman-teman namanya gimana? Siswit Ponari untung atau beli rugi ke siswit? PT Ponari memiliki keuntungan yang belum terrealisasi, Pak, sebesar 35.000. Bentar. Kalau sweet Sudah selesai, Pak, urusannya. gimana? Kalau menurut saya itu Ponari beli ke S, terus urusannya udah selesai, jadi kemudian Ponari menjual ke orang lain, Pak. Nah, itu masih ada yang belum terrealisasi 35.000. Oke. Jadi hubungannya apa dengan income from S, apa hubungannya? Mengurangi ya. Mengurangi yang mana? Mengurangi income from S dari Ponari. Mengurangi income from S dari Ponari. Ini, mengurangi sini. Ini. Ya, Pak, gitu, Pak. Oke. Itu asumsinya gitu ya. Memang agak rancu nih, agak rancu. Kalau selama ini kan unrealized profit itu kan ketika asumsi saya itu begini. Kalimatnya ini agak rancu. Asumsinya kan gini. Asumsinya S jual ke P, betul nggak? Duit jual ke Ponari, betul nggak? Betul, Pak. Ya, Pak. Iya, Jualnya Pak. untung, ya nggak? Ya. Dari untung itu ada yang belum terrealisasi sebesar 35, betul nggak? Betul. Betul. Kalau pemahamannya seperti itu, ya sudah betul. Berarti untuk mencari income from S itu harus dikurangi dulu. Kalau income from T berpengaruh nggak? Nyari income from T berpengaruh nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Jadi income from T tetap 210, gitu ya. Jadi 210 tambah 250, terus ada tambahan apa lagi di sini? Ada penyesuaian apa lagi? Unrealized. Nah, jadi pertama kan tadi labanya S itu 250. Atau saya taruh di sini lah. Saya taruh di sini biar ini. Urutannya kan labanya S 200 kan? 250, betul nggak? Halo? Betul. Iya, Pak. Terus karena ini ada unrealized, diberesin dulu unrealized-nya, betul nggak? Betul. Unrealized, ya teman-teman mau ditaruh di atas bawah sama saja sih. Unrealized-nya 35, asumsinya 35. Oke. Terus berarti kita sepakat ya, yang punya profit itu sebenarnya S tapi belum terrealisasi ya, itu tadi. Ya sudah, berarti 35. Ya kalau gitu berarti adjusted-nya berapa ini? Berapa? Berapa teman-teman? Ini mohon maaf ya, saya copy dulu di sini. Saya copy dulu. Nah, oke. Supaya tidak bingung teman-teman. Saya sini dulu. Nah ini. Oke. Ini saya copy ya dari sini. Saya copy. Saya ulangi lagi. Untuk yang kasus pertama tidak ada unrealized, tidak ada amortisasi excess, jadi jumlahnya seperti ini.
Ya, jumlahnya seperti ini. Oke, untuk kasus kedua, ini ada unrealized profit. Jadi ada unrealized profit, sehingga labanya S itu harus disesuaikan. Jadi akan mengurangi 250. Jadi 250 dikurangi 35, terus dapat income from T 210. Jadi jumlahnya adalah ini, tambah ini, tambah ini. Jadinya ini. Jadi pahami, teman-teman? Jadi pahami? Bisa Pak. Ini kebetulan cuma satu variasinya, ada unrealized profit. Gimana Pak kalau ada amortisasi, ya dikurangi lagi amortisasi. Gitu. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, gitu. Jadi persis seperti teman-teman nyari income from S dan ketika AKL1 itu dibersihkan dulu dari amortisasi, dari unrealized, realized gitu ya. Kalau ada realized, dibersihin dulu, baru kemudian netnya itulah yang nanti akan jadi income from. Itu netnya itulah yang nanti akan jadi income from. Seperti itu. Jadi pendekatan kita pakai pendekatan ini aja teman-teman ya, pakai pendekatan supaya teman-teman tidak bingung. Kita pakai pendekatan rumus saja, pakai pendekatan seperti AKL1 ya, income from sama NCI expense dihitung dulu. Jadi NCI expense-nya dihitung dulu. Makanya kalau dijadikan konsep, teman-teman yang harus diberesin dulu itu adalah bagiannya T dulu, ya enggak? Ya enggak? Jadi teman-teman bersihkan dulu labanya T dulu, ya enggak? Iya, Pak. Contohnya misalnya gini, saya kasih contoh. Ini contoh ya, contoh. Ilustrasi saja supaya teman-teman dapat gambaran. Nanti kita praktekkan. Contohnya begini. Contoh. Nah, ini contoh. Ini misalnya ya. Ini contohnya ini. Ini saya copy dulu. Supaya teman-teman punya gambaran. Nanti insya Allah pekan depan kita ulangi lagi value. Kok nggak muncul ya? Sebentar. Ini copy paste. Kok nggak muncul ya? Nah, di sini aja. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Apakah kelihatan? Kelihatan nggak? Lihat Pak. Oke. Ini saya asumsikan, misalnya ini anggap aja ini ya. Misalnya ini nggak ada ini. Ini misalnya saya hapus. Oh, sebentar. Saya anggap saja ini nggak ada, jadi saya warnain putih. Angka-angkanya abaikan. Saya hanya ingin menunjukkan ini aja cara membaca ya. Ini kok nggak bisa diputihin ya. Sebentar. Oh, nggak bisa. Oke, misalnya ini P, ini S, ini T. Jadi maksud saya, kita beresin dulu yang sisi T dulu. Enggak? Halo? Jadi T itu earningnya berapa, dibersihkan, ada amortisasi atau enggak dia, ada realized atau unrealized, semuanya gitu ya. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, setelah ketemu netnya, baru dialokasikan. Ke S berapa, ke NCI berapa. Jelas? Halo? Jelas. Jelas Pak. Tolong teman-teman ini ya, perhatikan upstream sama downstream. Masih ingat nggak? Masih nggak? Iya, Pak. Iya. Masih, Pak. Bedanya apa? Upstream sama downstream. Pengaruhnya di ngitung income from S apa? Atau from T? Persentasenya. Persentasenya ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini misalnya net income, punya net income 200. Ada amortisasi equipment ya, under value, building over value. Terus kemudian ada upstream di sini. Perhatikan, realize upstream.
2.500 upstream itu nanti dibagi nggak ini ke NCI kalau upstream dibagi nggak ke NCI? Enggak. Upstream dibagi nggak ke NCI? Dibagi, Pak. Upstream dibagi. Upstream Dibagi, Pak. dibagi dong karena yang jual kan T ya nggak? Yang punya untung kan T ya nggak? Ya, Pak. T Iya, jual ke Pak. S. Tapi kalau downstream, DS downstream bagi nggak? Nggak usah. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Nah, jadi dikeluarin dari persentase. Jadi semuanya milik income from S. Jadi teman-teman kalau ada upstream downstream itu jangan langsung dikalikan persentasenya. Jadi ini total kan 187.785 nih totalnya. Ya enggak? Ini kalau dibersihkan ini totalnya 187.745. Jangan langsung dibagi misalnya ini 80-40 gitu. Misalnya S punya 80. Jangan. Kenapa nggak bisa langsung begini? Ada alasannya apa? Kenapa nggak bisa langsung? Ya sudahlah 187 bagi aja 80-20. Kenapa nggak seperti itu? Ada yang upstream. Apa ada yang downstream? Nah, berarti ini dipilih dulu untuk nyari yang income from S. Lihat, perhatikan yang tandanya. Ada yang di dalam kurung, ada yang di luar kurung. Yang di luar kurung itu berarti yang downstream, ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Lihat teman-teman lihat. Yang di dalam kurung, lihat. Angka-angka yang di dalam kurung adalah angka-angka yang tulisannya upstream US, ya nggak? Iya, Pak. Halo. Iya, Iya. Pak. Iya, Pak. Yang downstream, yang building ada bond payable itu semuanya adalah keluar kurung. Itu makanya keluar kurung artinya NCI nggak dapat. Jadi semuanya itu miliknya induk. S. Nah, miliknya jadi miliknya induk. Itu. Jelas. Dan Jelas, Pak. Jelas, Lihat, Pak. NCI yang 20%, NCI itu cuma yang upstream saja. Kalau amortisasi ikut semua ya. Net income, amortisasi ikut semua. Nah, yang downstream dia nggak dapat dia. Betul. Itu maksudnya. Jadi mengulangi lagi materi AKL. Nah, jadi itu beresin dulu di T. Begitu beres ke T, yang bagiannya S kasihkan ke S di sini. Terserah teman-teman mau ngasihnya di belakang atau di atas atau di bawah. Ini kan S kan juga punya pengurang sendiri kan, ya enggak? Ya enggak? Iya, Pak. S ada net income, terus ada misalnya ada amortisasi juga, ada unrealized juga, diberesin semua. Nah, teman-teman enaknya yang income from T ini dimasukkan di atas atau di bawah. Setelah dikurangi bersih baru dimasukkan atau dimasukkan dulu baru dikurangi, sama aja sih. Dimasukkan dulu. Dimasukkan dulu boleh. Akhir aja. Kalau di buku-buku yang lain tuh dimasukkannya di akhir. Jadi dibersihin dulu dia, dikurang-kurangi dulu, baru dimasukkan ke, berarti dia, selain dia 178, ini kan udah dibersihin 178 kan, dia nanti akan dapat tambahan, ini, ditambahin dulu 150 dari income from T. Jadi hitung dulu T-nya berapa ya. Ini cuma ilustrasi saja ya. T punya net income, ada amortisasi, ada realized, unrealized yang terkait dengan T, baru kemudian alokasikan ke S berapa, ke NCI berapa. Misalnya ke S 149 ini. Terus, nah S juga gitu. S itu dikurangi dulu ya. Dikurangi, ditambah amortisasi, realized, unrealized, ketemu, baru ditambah income, baru totalnya inilah yang nanti, nah, 322 inilah yang nanti akan dialokasikan ke siapa? Ke siapa? Ke P dan ke NCI. Proses pengalokasiannya ya tadi, ini jangan ini ya, jangan apa istilahnya, jangan keliru transaksinya downstream upstream. Gitu. Itu sih teman-teman, kira-kira gambarannya seperti itu. Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke. Baik. Masih sanggup satu latihan kompleks nanti diterusin di rumah? Siap? Atau Siap. sudah selesai? Atau cukup? Cukup. Atau sudah cukup?
Masih ada 8 menit? 7 menit? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin memastikan Pak untuk absensi. Ini karena di portal itu gangguan itu apakah sudah aman Pak? Sudah aman. 50. Baik Pak, terima kasih Pak. Di portal saya sudah saya masukkan, terus ini saya juga ngisi ini ya, terima kasih diingetin nih. Saya ngisi daftar ini, hadir ya, bukti kuliah. Silakan sambil teman-teman pertanyaan. Memang harus dicoba sih, harus dicoba dulu, harus dicoba. Saran saya kerjakan yang 10-11 itu di workbook. Nanti saya share di workbooknya. Tapi ini pertemuan pertama pemanasan, nggak apa-apa dulu pemanasan. Nanti kita lengkapi, insya Allah nanti materi-materinya. Mudah-mudahan nanti ada sempat rekaman ya. Sebenarnya ada beberapa rekaman dosen ya, tapi mungkin terpisah-pisah ininya materinya. Silakan nanti bisa digunakan. Oke teman-teman, gimana? Indah Azhara, ada pertanyaan atau bisa dipahami sejauh ini? Jauh ini masih bisa, Pak. Oke. Jadi intinya apa intinya? Intinya materi hari ini apa? Indo anak cucu. Urusin cucu dulu. Cucu dulu dan bertahap ya, dan bertahap. Oke. Silakan yang lain. Arumizal, ada pertanyaan Arumizal? Enggak, Pak. Oke. Baik. Kalau nggak ada, saya coba ini ya. Saya coba, ini sebenarnya nanti mau saya masukkan ke slide. Latihan soal ini akan saya masukkan ke slide. Saya hanya ingin teman-teman membaca soalnya dulu dan kira-kira nanti yang kebayang apa. 5 menit ya, insya Allah 5 menit, mudah-mudahan cukup lah 5 menit. Supaya tidak lupa. Nah ini. Ini teman-teman. Soalnya tuh ini. Ini rencananya mau saya masukkan ke slide ya soal jawab ini. Tapi ini kita jawab dulu lah, kita jawab dulu. Nah ini. Pertama, PT Prakarsa P 90% di PT Saudara sejak 2018. Investasinya 540. Ekuitas saat itu adalah modal saham 200, agio saham atau share premium 240, saldo laba 150. Selisihnya dialokasikan ke peralatan yang memiliki nilai wajar. Ya, jadi under value. Jadi masa manfaat 10 tahun. Terus awal tahun 2020 saudara mengakuisisi 70% PT Utama. Jadi T ya atau U ya sama saja ya. Dengan nilai 210 struktur PT Utama ini. Langkah pertama apa dulu teman-teman? Dalam kasus ini, langkah pertama ngapain dulu? Access value. Ada berapa access value berarti di soal ini? 2, Pak. 2. Pertama, teman-teman hitung dulu akuisisi dari P ke S, ya enggak? Ya enggak? Ya, Pak. Akuisisinya 2018, berapa persen tadi? P ke S? 90. 90. 90%, harganya berapa? Harganya berapa miliar? 540. 540. 540 ya? 540. Oke, saya tulis 540.000 ya, dalam jutaan. Oke, 540. Terus diapain kalau mau mencari excess value, diapain? Masih ingat nggak? Diapain? 100% kan. Di 100% kan implied value. Jadi 100 bagi 90 kali 540 600. Ekuitas S kalau di total ada 200 saham, 140 tambah 150 RE totalnya 590. Jadi ada excess value 10. 10 ini masuk kemana tadi? Equipment. Equipment peralatan ya. Under value equipment. Nah, under value equipment 10.000 di 10 tahun, jadi amortisasi per tahunnya 10.000.
Itu untuk P ke X. Untuk X ke T, itu berapa persen? Berapa persen? 70. 70%. Harga belinya berapa? 110. Jadi 100% kan 300. Total ekuitas T, bukan S ya, T, itu 360. Dari mana? Soal 80 tambah 120 tambah 60. Jadi total 260. Ada excess value 40. 40 semuanya ke tanah. Dimasukkan ke under value tanah. 40. Ada amortisasi untuk tanah? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Terus soal ada intercompany transaction. Jadi jual beli saudara menjual ke utama. Jadi downstream sebesar 80 miliar. Setengah dari persediaan tersebut masih belum terjual. Terus marginnya 25%. Jadi berapa tadi salesnya? Berapa? Salesnya berapa miliar? 80 miliar. 80 ya, 80 miliar, 80.000 ya, dalam jutaan. Terus profitnya berapa tadi profitnya? Profitnya 25% dari harga jual. berarti 20.000. 25% kali 80, 20.000. Terus dari itu yang belum transaksi berapa? Setengah ya, setengah ya. Ini soalnya nih, setengah dari persediaan. Berarti dari 20 itu yang belum terrealisasi adalah 10. Oke. Baik. Separate earning masing-masing diketahui. Nah, ini diketahui. Seperti itu. Nah, oke. Terima kasih. Oke. Itu teman-teman, prosesnya seperti itu. Jadi kalau ditanya, berapa income from T berapa? Income from T. Income from T berapa? Kalau ditanya income from T berapa? Mulai dari mana income from T? Ini separate earning ya. Ini data tanya di soal separate earning. Tahun 2020. Kalau ditanya income from T berapa teman-teman? Income from T? Mulai dari mana? Mulai dari mana? Earning. Dari Earning SD T. dulu. Nah, jadi nyari income from T. Nah, HE 60 terus dikurangi dengan apa? Plus minus ada apa dengan T? Ada transaksi apa di T? Apakah ada excess value? Ada amortisasi di T? Apakah di T ada amortisasi, teman-teman? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa nggak ada amortisasi excess value di T? Karena land itu bukan depreciable. Karena berupa land. Kalau S ada nggak amortisasi S nanti? Ada. Nah, kalau nyari income from S nanti ada amortisasi. Jadi nggak ada amortisasi, jadi amortisasi 0. Nggak ada. Terus ada apa lagi? Oke. Ada transaksi apa di T? Inventory. Jual beli inventory unrealized tadi ya, dari S ke T ya? Iya, Pak. Downstream atau upstream? Downstream. 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 Unrealized profit downstream. Berapa unrealized-nya? Berapa? 10.000. 10.000 tandanya kalau unrealized profit apa tandanya? Minus. Yes, Pak. Minus. Oke. Minus 10.000. Oke, jadi adjusted-nya adalah 50. Oke. Berapa income from T dan berapa NCE expense-nya T berapa? Kalau dari data ini. Berapa? Ayo. Berapa? Income from T adalah 70% kali 50.000. 50.000. kali 60.000. Terus Tambah
10 Dikurangi itu di luar 10 kurung atau di dalam kurung? 10 di dalam kurung, di luar kurung? di luar, Pak. Di luar kurung. Jadi ditambah ini. Ini ya? Iya. Berarti 32, betul? Halo? Ya, Pak. Betul. Kalau NCA, nilainya berapa? 30% kali 60.000. 60.000. Ada underlines nggak dia? Dapat underlines nggak dia? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena downstream. 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 Jadi downstream itu miliknya S. Jadi T nggak terlibat. T nggak punya untuk ini. Jadi 18. Nah ini contohnya teman-teman. Nah nanti baru setelah ketemu ini, teman-teman baru nyari yang S. Tuh. Contoh. Ya, cukup ya. Untuk pemanasan perkuliahan awal ya cukup ya teman-teman ya. Kemarin nggak ada kuliah ya, jadi ini kuliah perdana. Jadi mohon maaf kalau ada langsung mengejutkan gitu ya. Tapi ini pelan-pelan dulu kita, insya Allah. Nanti sambil jalan nanti kita perbaiki ya, mana yang ini. Mudah-mudahan nanti gini. Kalau nanti semua bahan sudah lengkap, saya berharap teman-teman pelajari dulu sebelum perkuliahan, sehingga nanti kita akan lebih banyak mungkin nanti latihan soal, gitu ya, latihan soal, gitu. Jadi teman-teman bisa punya banyak waktu untuk menanyakan hal yang belum paham. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Pertemuan pertama. Saya belum, Pak. Oke, belum. Belum ada. Belum ada, Pak. Sip. Saran saya teruskan. Sambil nanti nunggu jawabannya. Teman-teman coba diteruskan. Yang soal 10-11 itu. Apakah balance atau soalnya sudah benar atau ada yang perlu dirubah? Soalnya. Jadi teman-teman silakan. Nanti workbook-nya saya share ya. Workbook-nya insya Allah nanti saya segera share. Oke, sampai di sini. Cukup ya. Nanti habis ini nanti saya jadi nanti setiap perkuliahan tolong teman-teman nanti isi feedback ya. Nanti di Google Classroom ada feedback ya. Setiap ini ada feedback di administrasi kelas, nanti ada biodata juga nanti tolong diisi. Terus RPS materi insya Allah nanti akan saya upload di setiap folder pertemuan, nanti sudah ada di Google Classroom. Nanti teman-teman tinggal join ya, dan semua penugasan nanti upload di situ. Jadi nanti untuk pertemuan ini ada satu penugasan ya, tugas mandiri di workbook sesuai RPS. Nanti RPS-nya saya share. Yang sudah punya silakan di share ke temannya, nanti kita komunikasikan ya, nanti lewat WA nanti semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Izin, Pak. Ya, silakan. Untuk penugasan itu harus ditulis tangan atau bisa dari Excel, Pak? Untuk penugasan ditulis tangan. Tulis tangan. Pertama, melatih kecepatan teman-teman dalam menulis, ya kan? Karena nanti teman-teman ujiannya tulis tangan ya. Yang kedua tadi ya mungkin untuk menghindari copy paste kalau Excel ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa dikerjain Excel dulu, nanti disalin. Jadi nanti pelajaran pentingnya adalah teman-teman tahu kecepatan menulis teman-teman. Kalaupun nanti di ujian biasanya waktu itu habis untuk menyalin dari Excel ke LCO. Nah itu perlu strategi. Ya, jadi itu latihan. Jadi penugasan anggap saja untuk latihan ya. Cara mengerjakan menulis dengan cepat. Karena pengalaman kemarin AKL 1 itu banyak yang mengeluh soalnya kebanyakan, ya enggak? Waktunya enggak cukup. Nah, berarti perlu strategi. Ya walaupun enggak selesai 100%, minimal ya jangan terlalu banyak yang kosong nah gitu. Jadi ada yang strategi di sini. Salah satunya nanti banyak latihan. Baik teman-teman ya. Jadi insya Allah nanti ini kecepatan nggak? Saya jelasin tadi kecepatan nggak? Cukup, Pak. Cukup, tidak. Ya, nanti kalau kecepatan akan saya pelankan. Tapi nanti di kesempatan berikutnya ya, nanti sudah mulai insya Allah nanti ada beberapa latihan soal. Ya.
Nanti insya Allah saya usahakan slide sebelum perkuliahan akan tersedia ya, karena memang ini baru slide-nya baru ya, baru semester ini. Oke, terima kasih teman-teman ya atas ininya. Jadi yang jelas kita hari ini sudah belajar mengenai induk, anak, cucu ya. Dan cucu itu sebenarnya anak tidak langsung ya enggak? Cucu itu sebenarnya anak tapi tidak langsung, sehingga dikonsolidasikan. Oke, cukup ditutup. Silakan Roland atau siapa yang mau menutup perkuliahan. Baik Pak, teman-teman, Ya. sebelum kita mengakhiri perkuliahan AKL ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup AKL. Berdoa dimulai. Doa dapat dicukupkan. Ya, baik. Terima kasih teman-teman dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Tetap semangat dalam perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.